menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Woro Windrati. Saudara, 2 orang wanita ditemukan tewas diduga dibunuh di rumah kontrakan di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 jenazah ditemukan di semen di bawah tangga kontrakan. Warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara ini dihebohkan dengan penemuan 2 mayat perempuan yang salah satunya ditemukan di semen di bawah tangga Selasa dini hari. Kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia yang berada di lokasi penemuan jasad perempuan yang ditemukan di bawah semen di rumah kontrakannya. Nanda. Ya, Woro. Bagaimana kronologis penemuan jenazah ini? Ada 2 perempuan yang dinyatakan hilang sejak hari Minggu, tapi salah satunya ditemukan di bawah semen, atau maksudnya sudah di semen di dalam rumahnya di Komplek Kelurahan Harapan Jaya. Benar demikian? Ya, Woro, untuk saat ini memang benar demikian informasinya seperti itu. Dan untuk saat ini apakah untuk inisial dari korban yang diketahui adalah wanita begitu, untuk saat ini memang masih belum diungkap oleh pihak kepolisian. Namun informasinya memang dari kronologi kejadian yang terjadi di daerah Jalan Nusantara Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ini memang diketahui dari laporan oleh seorang yang dimana ini suami dari korban begitu, yang dimana diketahui bahwa untuk mayat ini baru diketahui pada Selasa pagi. Untuk lebih jelasnya, Woro juga saudara, berikut adalah gambar di belakang bagaimana kondisi untuk saat ini, di mana untuk saat ini pihak dari Inavis maupun Labspor Polri yang kemudian dikerahkan ke lokasi tadi juga baru saja datang dari jajaran Polres Bekasi Kota, baik Kapolres maupun Wakapolres juga tiba di lokasi untuk melihat dan melihat sebenarnya untuk bagaimana proses dari olah TKP yang digelar hari ini, Woro, terkait apakah motif dan juga yang utama adalah terkait dengan motif, Woro, apa yang dilakukan dan juga terkait dengan terduga pelaku hingga saat ini memang masih belum diungkap oleh pihak kepolisian, karena untuk saat ini yang dilakukan adalah baru dilakukan oleh TKP. Namun sebelumnya disampaikan bahwa informasinya untuk barang bukti yang sudah berhasil diamankan ini adalah baju, celana, casing handphone yang memang dibungkus plastik yang kemudian plastiknya ini dibuang. Dan untuk hari ini memang informasinya bahwa untuk kedua korban, yang salah satu korbannya ini berada di Cor begitu, untuk lokasinya ini di bawah tangga. Informasi sementara yang kami dapat memang untuk saat ini masih belum dievakuasi dan rencananya memang akan dievakuasi hari ini. Kalau kami melihat dalam pantauan kami di lokasi memang sudah terlihat alat-alat berat seperti linggis tadi kami melihat, dan juga dari tim Inavis juga sudah berada di dalam, dan juga Labspor Polri juga sudah ada di dalam. Kemudian bagaimana proses evakuasi dari kedua korban ini kita akan menunggu, karena baru saja digelar sekitar 3 menit yang lalu, yang dimana kita juga awak media masih menunggu di luar, Woro, terkait dengan proses evakuasi untuk 2 korban mayat wanita yang sudah ditemukan di daerah Bekasi ini, Woro. Nanda, ada informasi yang sudah Anda peroleh, apa hubungan kedua perempuan ini dengan juga pelapor? Artinya polisi juga saat ini tentunya masih memeriksa suami dari salah satu pelapor, seperti itu. Ya, Woro, untuk informasi sebenarnya adanya 2 jenazah di lokasi tempat saya melaporkan saat ini adalah dari laporan dari salah satu suami korban, yang dimana ketika dilacak diketahui titik lokasinya berada di sini, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan juga warga sekitar ditemukan 2 jenazah begitu, dengan 1 ini masih terduga pelaku yang memang untuk kondisinya dengan tangan terluka, dan dari terduga pelaku dengan inisial P, Woro, ini sudah dilarikan ke rumah sakit namun juga dinyatakan meninggal ketika sudah berada di rumah sakit. Hingga saat ini memang kita masih mencari tahu terkait dengan apa hubungan dari kedua korban maupun dari terduga pelaku P yang saat ini memang sudah dinyatakan meninggal dunia. Sebenarnya apa yang terjadi seperti itu. Namun kalau informasi dari warga sekitar tadi kami mendengar bahwa memang sempat adanya warga melihat bahwa terduga P atau terduga pelaku P ini membeli semacam semen yang kemudian dibawa ke daerah rumahnya, Woro.
Nanda, ada tadi sempat berbincang dengan warga. Apakah sekarang Anda juga mungkin bisa mencoba untuk bertanya dengan warga sekitar? Sebetulnya dua orang yang menjadi korban ini tinggal di sini dalam kepentingan apa? Karena tadi Anda bercerita ini artinya bukan rumah keduanya seperti itu. Dan bagaimana aktivitas keduanya sebelum ditemukan akhirnya meninggal dunia? Apakah Anda memungkinkan bagi Anda untuk bisa berbincang dengan warga di sekitar sana, Nanda? Iya, kalau informasi sementara, memang informasi yang disampaikan oleh pihak terlapor, istrinya ini hilang sudah selama 2 hari, Boro. Yang dimana untuk izin sebelumnya adalah sang istri memberikan izin atau meminta izin kepada sang suami untuk mengaji. Namun karena sudah lebih dari sehari tidak adanya kabar, ketika dilacak untuk ponsel dari korban ini diketahui berada di tempat lokasi untuk saat ini yang dimana ditemukan 2 jenazah wanita begitu. Dan yang menjadi pertanyaan dari terlapor ini untuk wanita tersebut apakah menjadi korban yang korban cor ataupun korban wanita yang memang tidak kondisinya masih ditemukan berbeda dengan satu jenazah lainnya. Hingga saat ini kita juga masih terus menunggu, Woro. Namun informasi sementara yang disampaikan oleh warga yang saat ini juga informasinya masih kami cari dan terus gali terkait dengan bagaimana sebenarnya untuk karakter dari terduga pelaku P ini di lokasi. Namun kalau dari informasinya memang tidak mendapatkan tidak mengenali terduga pelaku ini secara jelas. Ada tadi Boro, sempat ini bercerita. saya akan mencoba baik. untuk berbincang dengan salah satu warga. Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Izin boleh sebelah sini. Tadi saya berbicara dengan Ibu. Oke Ibu. Izin dengan Ibu siapa Bu? Maaf. Vita. Ibu Vita. Ibu Vita memang rumahnya di daerah sini. Aku di sebelah gang. Berarti tidak jauh dari sini. Ya lumayan sih. Oke. Kalau izin Ibu boleh sebelah sini ya, biar kita melihat ke belakang ya Bu ya. Oke, Ibu dengan Bu Vita tadi ya. Bu Vita, sebenarnya Ibu kenal nggak dengan terduga pelaku? Enggak sih, enggak kenal, soalnya dia orangnya tertutup gitu kan. Kalau misalnya dari pagi sampai malam ya tertutup aja gitu. Kali kalau ngeliat waktu dia berangkat kerja pagi jam 8 sampai setengah 9 udah gitu aja. Oke, kalau dari terduga pelaku ini memang sudah lama tinggal di sini Bu Vita? Kalau nggak salah sih lama sih, setahu saya. Tapi nggak tahu kapan-kapannya saya nggak tahu gitu. Oh, dari kapannya belum tahu. Karena informasinya begini Bu, dari terduga pelaku P ini merupakan orang dari yang punya kontrakan ini. Ini sebuah kontrakan begitu ya Bu ya? Ya, ini kontrakan, tapi dia kayak kalau nggak salah sih dia ngontrak di situ gitu, di rumah ini. Dia hanya ngontrak, bukan orang yang memiliki kontrakan tersebut? Bukan. Oke, kan ini ditemukan ada 2 jenazah begitu Bu. Ibu mengenali atau pernah melihat? Belum pernah, makanya saya baru tahu semalam dapat kabar kayak gini ya saya langsung ke TKP gitu lihat. Oke, kalau informasinya memang ada sempat ini Bu ya, ditemukan ini. Bu, izin kita akan doorstop terlebih dahulu. Terima kasih Bu Vita. Bu Vita dari warga Bapak. Izin Bapak, berikut adalah penuturan dari Kapolres Bekasi Kota terkait dengan agenda olah TKP hari ini. Ya, hari ini ya kita melanjutkan olah TKP dari tadi malam karena teman-teman sudah larut, lanjutkan lagi karena diduga ada 2 orang korban yang dikubur di bawah dengan cor semen yang ada di bawah tangga. Nah, kita dari Polres Metro Bekasi Kota di backup dari Puslapor Mabes Polri bersama dari kedokteran forensiknya bersama-sama secara interprofesi untuk melaksanakan olah TKP serta mengamankan barang bukti yang lain yang dibutuhkan oleh penyidik ya. Itu sementara. Sekarang sedang berjalan. Dalam proses pembongkaran pada hari ini melibatkan siapa aja selain dari Polres Metro Bekasi Kota? Ya, dari penyidik dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, termasuk dari kedokteran forensik dari Puslapor ya. Artinya memang kepala instalasi forensik dari. Ya, ini hadir di sini, Pak dokternya ada langsung memimpin di sini. Ya. Oh enggak, ini sedang dijalankan. Ya. Sudah berapa lama itu Pak? Siapa? Suaranya yang terlihat sudah berapa lama itu Pak? Ya baru dari kemarin, masih basah lagi. Masih basah ya Pak ya? Ya, karena kan korban ini kan diduga dari hari Minggu tidak kembali ke rumah. Nah, dari hasil pengecekan yang ada, yang bersangkutan ada di sini sesuai dengan sepeda motornya yang ada kita amankan. Ya. Yang dicor itu istri dari yang terlapor atau bagaimana? Siapa? Yang dicor
Loh, dari teman SMP-nya yang mengontrak rumah ini, pemilik rumah ya, yang sudah dinyatakan meninggal dunia semalam ya, sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sukanto semalam. Masih kita dalamin Mas ya. Kita juga masih memeriksa saksi dan sekarang sedang olah TKP ya. Gitu Mas ya. Untuk motifnya belum, masih dalam penyelidikan. Terduga pelakunya masih belum diketahui. Kenapa? Siapa pelakunya masih? Ya, kita masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Nanti akan kita sampaikan perkembangan berikutnya ya. Untuk yang kemarin dibawa ke rumah sakit itu, Ya sudah dilakukan otopsi semalam dan dinyatakan sudah meninggal, ya kan? terduga pelaku itu Pak? Ya, Itu terduga pelaku Pak? akan kita masih melakukan penyelidikan. Yang pasti kita jumpakan ada satu orang yang sudah kita pemilik rumah sendiri atas nama inisial P yang sudah sedang ada di Rumah Sakit Sukanto. Ya. Pelapor ini mengenal dengan terduga pelaku tidak? Siapa? Yang punya rumah ini dengan korban yang diduga ini. Mereka teman SMP ya, gitu ya. Pak Kapolres, satu lagi, 2 orang perempuan berarti ini sudah dewasa dua-duanya? Sudah dewasa semua ya. Kalau berdasarkan keterangan dari suami yang diduga di 2 orang perempuan ini, mereka berusia 48 dan 47 tahun. Ya, itu ya. Ya, ya mudah-mudahan 1 jam, 2 jam ke depan selesai dan akan kita bawa ke Rumah Sakit Sukanto ya. Gitu. Masih ya. Baik, Woro, itu tadi adalah penuturan dari Kapolres Bekasi Kota terkait dengan agenda olah TKP hari ini. Kalau untuk motif yang dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini memang masih belum diketahui karena untuk saat ini fokusnya adalah untuk olah TKP. Namun hubungan ternyata dari korban dengan terduga pelaku ini merupakan teman SMP. Dan terkait lebih jelasnya lagi untuk motif yang dilakukan dari terduga pelaku untuk kedua korban ini tentunya akan terus digali. Namun saat ini yang dipastikan dan juga ditegaskan oleh Kapolres adalah hari ini akan proses dari evakuasi kedua korban akan selesai, khususnya untuk korban yang saat ini tengah atau yang masih dalam posisi dicor di bawah tangga rumah Woro. Nanda, bisa Anda luruskan kembali, jadi korban yang ditemukan dicor di bawah tangga rumah kontrakan ini 1 atau 2 jenazah yang ditemukan? Baik, informasinya itu 1. Karena untuk posisinya yang di bawah tangga ini adalah 1 jenazah wanita, sedangkan 1 jenazah lainnya ini masih digali begitu untuk posisinya. Namun yang ditegaskan bahwa tadi untuk terlapor yang dimana terlapor ini merupakan suami dari korban begitu, yang dimana memang istrinya ini menjadi korban yang posisinya dicor di bawah tangga Woro. Dan hingga saat ini tadi kami juga melihat adanya anggota keluarga yang juga turut hadir ke sini, yang tadi kami melihat seorang ibu-ibu begitu mengaku ini sebagai adik dari salah satu korban. Namun saat ini kembali datang Woro, ini adalah gambaran dari salah satu korban dari keluarga korban begitu yang hadir turut ke lokasi untuk melihat bagaimana proses evakuasi. Kami akan coba berusaha apakah nanti kita bisa berbincang sedikit terkait dengan bagaimana dan apa mungkin yang terjadi di kala itu. Kita akan mencoba untuk mewawancarai, namun untuk saat ini pihak keluarga langsung diamankan oleh pihak kepolisian lebih dahulu, yang dimana diberikan tempat khusus untuk melihat bagaimana proses olah TKP hari ini berlangsung, Woro. Nanda, tadi pengakuan warga sekitar pemilik rumah ini artinya orang yang berinisial P tadi saat ini juga sudah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian seperti itu. Tinggal seorang diri ataukah ada memang gerak-gerik yang mencurigakan yang tadi sempat diceritakan oleh warga sekitar, berapa lama dia sempat tinggal di sana dan juga kedatangan dari 2 orang perempuan yang dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan meninggal dunia itu, Nanda? Ya, kalau dari informasi yang kami dapat dari salah satu warga, tadi salah satunya Bu Vita, yang memang untuk karakter dan juga kepribadian dari terduga pelaku atau P ini dinilai sangat tertutup dari warga sekitar. Terkait dengan pekerjaannya pun warga sekitar ini masih belum mengetahui secara pasti. Karena kembali melihat dari kepribadian dari terduga pelaku P yang begitu tertutup. Namun biasanya untuk terduga P ini ketika hendak bekerja biasanya menggunakan 2 transportasi yang ia miliki, kendaraan yakni
yakni motor ataupun mobil yang memang terparkir di halaman rumahnya. Terkait dengan kedua wanita, ini juga tidak diketahui oleh warga adanya dua wanita yang memang sudah ada di dalam lokasi atau di dalam rumah dari terduga pelaku P, yang dimana yang diakui warga bahwa terduga P ini adalah merupakan sosok yang begitu tertutup dan tidak terbuka oleh tetangga sekitar, Woro. Tadi juga sempat dikatakan bahwa salah satu korban ini terluka. Apakah warga sekitar juga sempat mendengarkan jeritan atau seperti apa? Layaknya memang ada yang tengah dilukai seperti itu, Nanda, dari keterangan warga sekitar? Ya, sejauh ini informasinya kalau misalkan kita melihat dari lokasi tempat kejadian olah TKP di mana tempat kejadian ini terjadi begitu, di seberangnya ini tidak jauh, ini merupakan rumah yang biasa digunakan untuk anak-anak mengaji. Jadi dikala itu memang dari warga sekitar ini tidak mendengar hal-hal yang mencurigakan, namun yang menjadi curiganya adalah ketika terduga pelaku ini melakukan atau membeli begitu ya sejumlah semen begitu yang kemudian dimasukkan ke dalam area rumahnya, dan tidak menyangka ternyata mungkin itu menjadi salah satu hal yang hendak ia lakukan untuk mengeksekusi dua korban. Woro. Baik, Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV, nanti kami akan kembali mendengarkan laporan Anda terkait dengan penemuan 2 jenazah di rumah kontrakan di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. 1 jenazah ditemukan di semen di bawah tangga kontrakan. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Sesaat lagi kita akan menyajikan Kompas Siang di Kompas TV.